Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hari Stura Channel pendidikan Indonesia. Pada tayangan kali ini kembali saya akan menyampaikan materi tentang cara cerdik menyelesaikan soal fisika SMA bagian ke-7, yaitu membahas materi hukum Newton. Materi ini pernah kalian pelajari di SMP, tetapi akan sedikit dikembangkan di materi SMA kali ini. Baik, untuk memperjelas materi sebelum saya sampaikan soal-soalnya, saya ingatkan kembali materi yang pernah diterima sewaktu SMP. Ada hukum Newton, kita kenal ada 3, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Kalau di SMP itu pengenalan penekanan hukum 1 Newton adalah bahwa setiap benda bersifat lembang, mempertahankan keadaannya. Kalau di SMA penekanannya adalah hukum Newton, jika jumlah gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda itu diam atau bergerak lurus beraturan. Jadi sigma F ini jumlah gaya yang bekerja pada benda. Jadi untuk hukum 1 Newton penekanannya pada benda diam atau GLB. Hukum 2 Newton itu penekanannya pada benda yang diberi gaya kemudian bergerak. Definisinya adalah sigma F sama dengan M dikali A. Nah, nanti sigma F ini kan bisa lebih dari satu gaya. Berarti nanti gaya yang searah gerak nanti tandanya positif. Gaya yang berlawanan arah dengan gerak tandanya negatif. Yang lebih jelas nanti ketika saya membahas soal akan saya sampaikan lagi. Kemudian hukum 3 Newton itu dikenal dengan hukum F aksi sama dengan min F reaksi. Jadi hukum aksi reaksi. Zaman SMP dulu dicontohkan misalnya ada orang berenang, orang mendayung kapal. Kalau mendayung kapal itu kan mendayungnya ke belakang, kapal bergerak ke depan. Aksinya ke belakang, reaksinya ke depan. Berenang juga begitu. Ketika kita berenang, tangan kita menarik ke belakang, tapi tubuh kita bergerak ke depan. Itu adalah konsep gaya aksi dan reaksi. Nah, pada tayangan kali ini penekanan saya lebih ke hukum 2 Newton. Hukum 1 Newton itu penekanannya nanti pada materi berikutnya akan saya bahas, yaitu hukum bab materi kesetimbangan benda tegar. Nanti arahnya ke hukum 1 Newton. Baik, kita sajikan beberapa soal untuk dibahas dengan cara umum dan cara cerdik sebagai ciri khas materi kita kali ini. Soal pertama. Dua benda masanya M1 dan M2 masing-masing masanya 5 kg dan 10 kg berada di atas bidang datar yang licin dan dihubungkan dengan sebuah tali seperti gambar di bawah ini. Ini gambarnya 5 kg 10 kg dihubungkan dengan tali, ditarik dengan gaya. Gayanya besarnya 30 Newton. Pertanyaannya adalah berapa besar gaya tegangan tali? Ini yang T ini berapa? Konsepnya ini di tali ada 2 gaya nanti. Yang satu ke kanan itu adalah gaya tali yang mengenai benda 5 kg. Kemudian yang T yang ini ke kiri gaya tali yang mengenai benda 10 kg. Jadi setiap tali nanti gayanya mesti ada 2 berlawanan arah. Oke, soal sudah kalian pahami, langsung saya bahas dengan cara umum atau cara yang kalian terima di sekolah. Yang pertama yang kita ketahui adalah M1 5 kg, M2 10 kg, gaya 30 Newton. Berapa T? Kalau diselesaikan, maka kalian bisa menggunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan sigma M dikali A. Nah ini, T-nya tadi kan berlawanan, maka yang satu min, satu plus. Yang min ini berlawanan gerak dengan gerak benda. Tadi anggap saja geraknya ke kanan, ini yang min T berarti yang gaya ke kiri, gaya tali ke kiri. Kemudian yang ini yang ke kanan. Jadi kalau dilengkapkan, F-nya kan searah gerak, maka F-nya positif, T yang ke kiri negatif, T yang ke kanan positif. Sigma M berarti masanya dijumlah M1 ditambah M2.
sehingga akan diperoleh, ini berarti hilang dulu, T-nya dicorek hilang, tinggal F-nya 30 Newton, masanya 5 ditambah 10 kali A, akan diperoleh A 30 dibagi 15 2 meter per sekon kuadrat. Ini baru A, padahal yang ditanya adalah T. Nah, nyari T gimana ini? Padahal T kan kita tadi dicoret. Nah, untuk mencari T, kalian bisa memotong atau memisah benda satu sendiri atau benda dua sendiri. Saya misalkan bila benda satu dipisah, itu kan gambarnya seperti ini. Nanti bisa menggunakan benda dua juga boleh, yang sebelah sini tadi dipotong, berarti nanti T-nya ke kiri, F-nya ke kanan, sama saja. Ini geraknya ke kanan, maka kalau dimasukkan ke dalam rumus sigma F, sigma M kali A, gayanya cuma tinggal satu karena dipotong cuma benda satu, T-nya ke kanan. Berarti positif searah dengan gerak benda. Maka T sama dengan M-nya berarti M1 karena kita lihatnya cuma benda satu dikali A. A sudah kita cari 2, maka masukkan ke sini. T sama dengan 5 kali 2 sama dengan 10 Newton. Jawabannya A. Bagaimana bisa dipahami? Jadi kalau pakai cara normal ini kita harus 2 langkah nyari A baru nyari T. Kalau menggunakan cara cerdik, sekali langkah ketemu. Dengan catatan ini dulu, kalian memahami dulu bahwa besarnya gaya itu sebanding dengan massa di belakang gaya. Ini kurang G apa-apa. Di belakang gaya. Sekali lagi saya ulang, besarnya gaya yang bekerja tadi, misalnya F, itu sebanding dengan massa di belakang gaya. Kalau boleh saya tulis, T banding F berarti massa di belakang T itu cuma massa yang 5 kilo. Sedangkan di belakang F itu ada dua massa, yaitu 5 kilo dan 10 kilo. Maka boleh saya tulis T banding F, F-nya 30, 5 banding 15. T sama dengan, nah ini diperkecil 1 banding 3, maka T sama dengan 1/3 kali 30, sama dengan 10 Newton. Jadi prinsipnya, besar gaya sebanding dengan M, dengan catatan gaya geseknya dianggap tidak ada dulu. Jadi ini lantai dianggap licin, sehingga berlaku perbandingan seperti ini, besarnya gaya sebanding dengan massa di belakang gaya. Jawabannya sama A. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau gayanya lebih dari 2, 3? Baik, ini akan saya sajikan soal kedua, massanya 3. Nah, biar lebih jelas nih. Masanya 2 kilo, 3 kilo, dan 5 kilo berada di atas bidang datar licin. Licin itu artinya tidak ada gesekan. Dihubungkan dengan gaya. Gayanya tanggap ajak aja 30 Newton. Besar T1 dan T2 berapa? Ini kalau digambar seperti ini. Ada massa 1 ditarik, nanti ada T1. T1 kalau setiap kali mesti sama ya. Ini T1 berarti yang ke kiri juga T1. Di benda 2 ada T2 dan T2 ini ke kanan ke kiri. Di benda ketiga ada F ke kanan. Geraknya dianggap ke kanan. Ini yang ditanya T1 berapa, T2 berapa. Nah, ini biar kalian jelas, tadi kan massa cuma 2, ini saya tambah jadi 3. Mari kita bahas penyelesaiannya. Ini kalau pakai cara normal, ya berarti kayak tadi, kita harus pakai ini dulu. Sigma F sama dengan sigma M kali A. Ada gaya ke kanan F, dikurangi T1 ditambah T1, jadi 1 ke kiri 1 ke kanan. T2 nya juga 1 ke kiri 1 ke kanan, maka seperti nulisnya. Nah, massanya 3 dijumlah. Ini berarti sementara dicorek dulu. Nah, dicorek. Ini ketemu F-nya 30, 2 tambah 3 tambah 5 adalah 10, nanti A-nya ketemu 30 bagi 10, 3 meter per sekon kuadrat. Ini hukum Newton hukum 2 Newton secara keseluruhan. Maka T boleh dicorek. Nah, untuk mencari T1 atau T2 kita pisah-pisah masanya. Nah, untuk mencari T1 kita pisah benda 1. Nah, seperti tadi. Kan berarti cuma ada T1 ke kanan. Tinggal masukkan aja. Berarti sigma F sama dengan sigma M dikali A. T1 sama dengan M1 kali A. 2 kali 3 adalah 6 Newton. Kemudian bila benda 2 dipisah, akan ada T2 ke kanan, T1 ke kiri. Nah, sigma F sama dengan sigma M dikali A. Nah, ini kenapa nih T2 min T1? Karena ini kan geraknya ke kanan.
Yang searah gerak berarti T2, yang berlawanan gerak adalah T1. Maka T2 min T1 sama dengan M2 dikali A. Ini pakainya M2, kalau ini pakai M1 karena yang dipisah benda 1. Ini pakai M2 karena yang dipisah benda 2. Nah, oh ini T2 ya, ini T2 salah ketik aja. Ini T2 min 6, T ini harusnya T2, ini kan T2. T2 min 6 sama dengan M2 dikali A. Nah, ini T2 nanti silahkan diganti ya. Berarti T2 nanti ini 6 nya dipindah jadi plus 3 kali 3 ditambah 6 hasilnya 15 Newton. Jadi T1 nya 6 Newton, T2 nya 15 Newton. Oke, jawabannya A. Bagaimana dengan cara cedik yang seperti di soal 1 itu dipakai? Maka perbandingannya seperti ini tadi. Sebanding dengan M di belakang gaya. T1 banding T2 banding F. Di belakang T1 cuma ada massa 2 kilo. Di belakang T2 ada massa 2 dan 3 kilo. Di belakang F ada gaya 2, 3, dan 5. Paham ya gambar tadi? Berarti perbandingannya nanti 2 banding 5 banding 10. Kalau mau nyari T1 berarti T1 kan 2. Nah, di F-nya kan 10 bagiannya, karena F yang ada kan F. Maka T1 adalah 2/10 dikali F, ketemunya 6. Kalau nyari T2 berarti 5/10 dikali F, hasilnya 15 Newton. Jawabannya adalah A. Dilanjut untuk soal ketiga. Dua buah benda A dan B masing-masing bermassa 2 kg dan 3 kg dihubungkan dengan tali melalui sebuah katrol licin. Ini massa tali diabaikan. Jika gravitasi bumi di tempat itu 10, maka besar tegangan tali adalah berapa? Di soal kadang ada gambarnya, kadang tidak. Ini untuk ilustrasi saya beri gambar aja. Nanti situasi soalnya seperti ini. Ada benda A 2 kilo, benda B 3 kilo. Ini kalau bisa lepas, ini kan benda B nanti akan bergerak turun, benda A akan bergerak naik karena benda B lebih besar masanya dibanding benda A. Nah, ini yang ditanya sama seperti tadi, berapa besar tegangan tali. Proses pengerjaannya sebenarnya juga sama dengan soal tadi. Jadi pakai hukum 2 Newton. Ini kalau saya gambarnya saya lengkapi dengan gambar gaya seperti ini. Nanti ada WA 20 Newton karena W itu rumusnya M kali G, 2 kali 10 20 Newton. BB benda B itu 3 kali 10 30 Newton. Nah, talinya juga, tegangan talinya ada yang ke bawah, ini dari katrol, ini dari benda, ini dari katrol, ini dari benda. Nah, kalau katrolnya licin, ini nanti tegangan tali antara tali yang kiri dengan kanan juga sama. Tapi nanti di bab tertentu yang ada apa namanya, dianggap menggelinding ya, berarti kasar, ada koefisien gesekannya, maka T di sebelah kiri dengan kanan berbeda. Tapi untuk kali ini katrol dianggap licin sehingga tegangan talinya kanan dengan kiri sama. Pertanyaannya adalah berapa T ini? Kalau pakai hukum 2 Newton tadi, ini cukup seperti tadi, sigma F sama dengan sigma M dikali A. Ini WB positif, kenapa WA negatif? B positif, negatif, karena seperti tadi B kan bergerak ke bawah, berarti percepatannya ke bawah. WB searah dengan gerak, maka WB positif. T yang ini berlawanan negatif, T yang ini searah positif. T yang ini berlawanan negatif, ini searah positif. Yang A ke atas geraknya ya. Sehingga WA berlawanan arah, maka WA-nya negatif. Oke. Ini kalau dimasukkan M-nya kayak tadi, dijumlah A tambah MB dikali A. Ini T-nya nanti dicorek, ini secara keseluruhan benda A. Maka 30 dikurangi 20 sama dengan 30 ditambah 2A. A sama dengan 10 dibagi 5, 2 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk mencari T, kalian bisa pakai benda A dipisah atau pakai benda B dipisah. Silakan nanti yang benda B dipisah dicoba sendiri. Nanti ketemunya juga 24. Kalau benda A dipisah, sigma F sama dengan sigma M dikali A. Ini kalau pakai benda A yang dipisah nih, berarti T-nya nih yang ke atas searah dengan gerak. WB-nya ke bawah, WA-nya ke bawah berlawanan, maka T min WA.
WA-nya 20, MA-nya 2, percepatannya 2. 2 kali 2, 4, 20-nya dipindah, 4 ditambah 20, 24. Prinsipnya tak sama dengan tadi, hanya ini di hubungan katrol, kalau tadi kan ditarik langsung. Nah, sekarang pertanyaannya cara cerdiknya bagaimana? Nah, ini ternyata ada yang lebih mudah, tapi seperti tadi perlu sedikit memahami, sering dipakai biar hafal. Jangan menghafal tapi dibuat biar hafal. Jadi konsepnya untuk mencari T itu boleh saya definisikan gini, T sama dengan hasil kali massa. Nanti massanya dikalikan, dibagi jumlah massanya, dikali jumlah tali yang menggantung. Ini yang gantung ada 2 talinya, maka nanti jumlah tali menggantung ada 2, ini isinya 2, dikali gravitasi bumi. Nah, kalau saya masukkan 2 kali 3, 6, 2 tambah 3, 5, tali yang gantung 2, gravitasi 10. Ini kalau saya corek 5 dengan 10, 2, 6 kali 2 kali 2, 24 Newton. Sangat mudah pakai cara ini. 1 langkah, kalau tadi kan 2 langkah, nyari A dulu, kemudian baru bisa nyari T. Oke, paham? Jawabannya sama E. Nah, untuk memperjelas tadi, bagaimana kalau soalnya seperti ini, yang menggantung cuma 1, yang 1 ada di meja. Ini meja itu dianggap licin, jadi ini tetap kalau tidak ada koefisien gesekan dianggap licin. Pertanyaannya sama, berapa tegangan tali? Rumusnya bisa langsung pakai tadi, mau kalau pakai cara biasa juga harus dipisah, cari A secara keseluruhan, baru nyari T, dipisah satu benda. Yang cara biasa nanti silakan kalian coba sendiri di rumah masing-masing. Yang saya sampaikan ini yang cara cerdik aja, yang pakai rumus tadi, bahwa T adalah hasil kali massa dibagi jumlah massa, jumlah kali yang gantung, dan kali gravitasi. Ini hasilnya hampir sama tadi karena angkanya sama kan, 2 kali 3, 6, 5, hanya yang menggantung ini cuma 1, maka 65 kali 1 kali 10 ketemunya 12 Newton. Itu nggih bedanya tadi, kalau tadi yang gantung 2, ini gantung cuma 1 yang M2 saja. Oke, sudah semakin jelas penggunaan hukum 2 Newton. Mudah-mudahan kalian bisa memakainya untuk bentuk soal-soal yang lain. Lanjut soal nomor 5. Sebuah kubus bermassa 2 kg berada pada bidang miring yang sangat licin dengan membentuk sudut 30 derajat. Berapa percepatan gerak benda tersebut? Ini kalau saya ilustrasikan seperti ini. Ini ada sebuah benda bergerak ke bawah, karena ini licin ya, ini sangat licin. Dia akan meluncur ke bawah. Yang membuat benda bergerak itu sebenarnya adalah ini Wx ya, atau W ke arah sumbu X itu adalah W sin 30. Kalau ini W cos 30. Kalau ini sudutnya 30, otomatis ini 30 kesebangunan. W-nya ini yang M kali G ini, lah ini yang searah dengan bidang datar adalah W sin. Nah, kalau dimasukkan ke hukum 2 Newton, berarti ya kayak tadi, masanya ini sudut 30 G 10. Ini sigma F sama dengan M kali A, F-nya cuman W sin alfa. Searah gerak benda, M kali A, 2 kali 10, sin 30-nya adalah setengah. Dikali 2A, masanya 2, maka A sama dengan 10 per 2, 5 meter per sekon kuadrat. Jawabannya adalah yang C. Oke, paham? Kalau pakai cara cerdik, itu 1 langkah, yaitu untuk nyari A, untuk bidang miring yang licin, maka cukup G kali sin alfa, gravitasi kali sin sudut kemiringan, sama dengan 10 kali sin 30, 10 kali setengah adalah 5 meter per sekon kuadrat. Jawabannya adalah C. Ya, begitu untuk cara cerdik soal di bidang miring. Untuk memperjelas, kita lanjut ke soal 6. Tetap di bidang miring, tetapi pertanyaannya bukan percepatannya, tetapi berapa kecepatan ketika sampai dasar bidang miring. Ini ada sudut, ada ketinggian bidang miring ini 3,2 meter. Lancenya licin, dia akan meluncur ke bawah. Pas di dasar bidang miring, kecepatannya berapa?
6, 10, 9, 6, 8, 9, 10, 12 meter sekon. Untuk bisa menyelesaikan soal ini berarti kalian harus mencari A kayak rumus tadi itu tadi. Yang mau pakai gesin atau mau pakai rumus biasa silakan. Ini pakai rumus biasa ya, pakai seperti materi di sekolah. Nah, kayak tadi ini ketemu 5 sigma F sigma M kali A. Ini kenapa V0 nya 0? Karena mula-mula diam dilepas, dia akan meluncur, maka diketahui V0 sama dengan 0. Ini W nya dimasukkan, W nya itu M kali G, berarti 2 kali 10 sin 30 setengah M 2 kali A. A nya ketemu 5. Nah, untuk nyari V kalian gunakan satu rumus lagi, rumus GLBB. Nah, sebelum pakai rumus GLBB kalian harus mencari panjang bidang miring dulu. Nah, sesuai hukum matematika di trigonometri bahwa sin alfa itu sebenarnya adalah H dibagi S, H dibagi bidang miring. Berarti S nya H dibagi sin alfa. 3,2 dibagi 0,5 adalah 6,4 meter. Itu panjang bidang miringnya. Baru memakai rumus GLBB, kecepatan di dasar pakai rumus ini. Rumus ketiga dari GLBB yang dulu pernah kita pelajari bersama ya. PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, kalau dimasukkan V0 nya 0, 2, A nya 5, S nya pakai 6,4. Jadinya VT kuadrat sama dengan 64, VT sama dengan akar 64 adalah 8 meter per sekon. Jadi kalau pakai cara normal ada 3 langkah, nyari A, nyari panjang bidang miring, baru nyari VT. Kalau pakai cara cerdik bagaimana? Cukup 1 langkah saja, bahwa kalian bisa menggunakan rumus khas 1 bebas akar 2GH. Ini kalau dimasukkan nanti ketemunya sama, akar 2 kali 10 kali 3,2 akar 64, 8 meter per sekon. Lebih mudah dengan catatan satu tadi, bahwa bidang miring dalam kondisi licin sempurna alias tidak ada gesekan. Begitu untuk soal yang kelima. Kita lanjut ke soal tadi soal ke-6 ya. Ini soal ke-7, berarti soal terakhir satu lagi. Nanti silakan dikembangkan sendiri untuk soal-soal yang lain. Diskusi dengan temannya. Nah, kalau tidak bisa tanya ke gurunya, atau kalau ketemu saya ya boleh tanya saya. Tapi ketemunya kapan tidak tahu. Satu soal lagi, 2 buah benda benda 1 dan benda 2 bermassa 2 dan 3 kilo dihubungkan dengan tali melalui sebuah katrol licin. Masa tali diapaikan pada bidang miring seperti gambar. Nah, kalau tadi kan bentuknya datar yang sebelah sini. Nah, ini kita pakai bidang miring. Nah, jika gravitasi bumi tempat itu ada 10, besar tegangan tali berapa? Bidang miring licin. Oke, kita bahas. Diketahui seperti ini gambarnya kalau lengkap. Jadi T ada T ada T, ini katrolnya licin, berarti T ini dengan T ini sama. Di sini ada W2, di sini ada W1 sin theta. Yang ditanya T. Ya, ini tadi soalnya kurang ya. Ini sudutnya dianggap 30. Ya, nanti kita anggap 30. Seperti tadi soal-soal sebelumnya 30 derajat. Nanti ditambahkan di soal sudut kemiringan 30 derajat. Jika kalau dimasukkan, ini persamaannya silakan kalian pahami pakai hukum 1 Newton, hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan sigma M dikali A. W2 ini searah gerak positif, min T, ini min T plus T, ini min T plus T. Ini min W sin 30, min sin alfa. Nah, ini 30 min 20 kali sin 30 sama dengan 3 plus 2 kali A. T nya hilang sementara. 30 min 10 sama dengan 3 plus 2 kali A. Berarti A nya ketemu 4. Kalau sudutnya 30 ya, nanti sudut bisa diubah-ubah sih. Nah, kebetulan yang paling sering dipakai 30 karena kalau sin 30 bulat. Kalau sin 60 setengah akar 3, pakai akar 3 susah ngitungnya. Pakai 45 juga susah. Kalau 37 masih mending, sin 37 kan 3/5, mending.
Baik, untuk nyari T berarti kita pisah benda 2 ini. Nah, benda 2, sigma F sama dengan sigma M kali A, lah ini W-nya searah gerak, T-nya berlawanan. 30 min T sama dengan 3 kali 4. A-nya tadi dihitung 4, massa 2-nya adalah 3 ini. Berarti T sama dengan 30 dikurangi 12, 18 Newton. Tuh, untuk soal ke-7. Oh ya, cara cerdiknya belum ya. Kita bahas dengan cara cerdik, cara yang bisa kalian andalkan untuk soal-soal fisika untuk ujian atau SBMPTN atau soal-soal tes semester ya, bisa dipakai. Cara cerdiknya hampir mirip dengan yang tadi, yang lewat katrol maupun yang ada di bidang datar, bahwa T adalah hasil kali massa dibagi jumlah massa. Itu tadi yang gantung kan cuma 1, tetapi karena ada kemiringan, maka satunya ini ditambah sin alfa. Yang gantung 1 tapi ditambah sin alfa dikali G. Itu cara cerdiknya begitu. Kalau tadi pas katrol dua-duanya gantung kan ini 2 sini. Terus ketika yang satu bidang datar ini 1 tok. Nah ini kalau satunya di bidang miring tambah sin alfa. Kalau dihitung berarti 2 kali 3 6, 2 tambah 3 5 dikali sin 30 itu setengah, 1 tambah setengah berarti 1 setengah atau 3/2 dikali 10. Ini dicorek dengan ini bisa dicorek dengan ini 5 kali 10 langsung boleh, ini 5 kali 2 10 dicorek dengan 10 habis 6 kali 3 18. Jawabannya yang C. Semakin menarik untuk membahas materi-materi fisika dengan cara cerdik. Jadi sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membantu kalian dalam menyelesaikan soal-soal fisika yang semakin tinggi tingkat kelasnya semakin rumit. Nah, harapan saya cara yang normal yang dari gurunya tetap harus bisa, karena kalau kalian hanya menghafal cara cerdik ini juga kurang bermanfaat, karena kalau dihafal juga agak susah juga, tapi kalau dipahami sering dipakai baru akan membantu kalian dalam mempercepat menyelesaikan soal-soal ujian. Begitu materi pertemuan hari ini, kita jumpa lagi di cara cerdik menyelesaikan soal fisika SMA episode-episode mendatang. Sekian, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.